itu tahu halal haram, tahu sahnya ibadah dan tidak sahnya ibadah, tahu yang benar, yang hak dan yang batil dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian masalah syahadat. Kalau kemarin pada pertemuan malam Kamis yang lalu kita sudah bahas ahamiyatus syahadah, ahamiyatus syahadatain. Kemudian kita bahas juga syurutus qabulis syahadah. Terus atharus syahadat. Yang pertama bahas pentingnya syahadat, yang kedua bahas syarat diterimanya syahadat, dan yang ketiga bahas pengaruh atau dampak daripada syahadat. Sekarang kita akan bahas madlulus syahadah. Makna yang terkandung di dalam syahadat. Banyak orang yang sudah tahu syahadat, apa itu artinya bersaksi. Ya, boleh seperti itu. Tapi sebetulnya ada kandungan yang sangat dalam terhadap kata-kata syahadat itu. Ini syahadat dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti, tinggal konteksnya itu seperti apa. Jadi syahadat ini, kalau syahadat aslinya dari kata syahidah. Syahidah kalau digandeng misalnya dengan syahidah lahu, ada syahidah bihi, itu artinya bisa berbeda-beda. Syahidah itu artinya mengetahui. Satu, syahidah mengetahui. Yang kedua, syahidah itu juga bisa diartikan sebagai hadir. Jadi orang yang menyaksikan suatu peristiwa itu disebut sebagai syahid, orang yang menyaksikan, melihat, orang yang hadir di suatu tempat itu. Kalau syahidah itu dikaitkan dengan lafal lahu, itu artinya menjadi menyatakan, mengakui. Kalau syahadah dikaitkan dengan, digandeng dengan lafal bi, maka artinya menjadi berjanji atau bersumpah. Nah, kalau syahidallah itu artinya Allah mengetahui. Jadi itulah kandungan daripada makna syahadat. Nah, kalau orang itu menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, berarti artinya saya mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya menyatakan, saya mengakui, saya berjanji, saya bersumpah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sebetulnya masalah ini biasanya dikaitkan dengan al-iqrar, yaitu pernyataan. Pernyataan itu penting. Jadi apa yang disebut pernyataan itu? Pernyataan itu ada yang sah,
sah, ada yang tidak sah. Pernyataan yang sah yajibu ayyakuna al-iqrar shadiran min mukallafin akhirin balighin. Jadi pernyataan itu dianggap sah apabila yang menyatakan itu adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang telah mendapatkan perintah Allah, yang layak diperintah oleh Allah. Mukallaf itu gampangannya wong sing wis dicatet dosane lan dicatet ganjarane. Iki jenenge wong mukallaf. Ya satu mukallaf tapi akil, yang mau berakal. Jadi kalau pernyataannya orang yang tidak berakal ya tidak sah. Dan balighin, jadi kalau anak kecil itu tidak sah. Jadi sebuah ikrar, pernyataan itu dianggap sah kalau ikrar itu dinyatakan oleh orang mukallaf yang berakal dan baligh. Nah, menyatakannya itu tidak dipaksa, tapi betul-betul atas kesadaran orang itu. Nah, ikrar itu ada macam-macamnya. Yang qasimul ikrar ila arwa'in mukhtalifatin. Ikrar ada bermacam-macam sesuai dengan maudhu'nya, temanya apa. Berarti ada ikrar yang berkaitan dengan hak-hak, ada ikrar yang berkaitan dengan harta, ada ikrar yang berkaitan dengan kekeluargaan, seperti orang nikah itu. Ketika saya akan menikahkan dengan anak saya ini, terus orang itu menjawab saya terima. Nah, itu namanya pernyataan. Kalau tidak mengucapkan itu, maka tidak dianggap sah pernikahannya. Harta ini milik, misalnya HP ini milik saya. Ini adalah sebuah pernyataan. Nah, kalau sampai mengatakan Allah Tuhanku, itu ya pernyataan, dan setiap pernyataan itu ada konsekuensinya. Nah, kalau boleh saya gambarkan, sebetulnya sederhananya gini. Ini saya lebih senang lah orang-orang terus fotokopi kayak siji, jadi aku rasa nulis-nulis ini. Madlu lus syahadah. Nah, madlu saja itu memuat tiga. Satu, al-iqrar, pernyataan, al-qasam, sumpah, dan al-mitsaq, janji. Kalau digabungkan semuanya ketika kita membaca syahadat, maka berarti asyhadu, saya menyatakan sebagai ikrar, saya bersumpah sebagai sumpah janji setia, al-mitsaq, saya berjanji. Ketiga-tiganya itu adalah kata-kata yang tidak main-main. Pernyataan itu lebih kuat daripada kesaksian orang. Misalnya, HP ini adalah milik saya karena berada di tangan saya. Terus ada orang lain mengatakan, oh tidak, itu. Nah, pernyataan saya itu lebih kuat kalau memang orang lain itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti. Nah, syahadat ketika diucapkan dengan pemahaman seperti ini, itulah yang dinamakan al-iman. Nah, al-iman ini sendiri mengandung al-qaul, ucapan.
kemudian at-tasdiq, membenarkan apa yang diucapkan, kemudian al-amal. Itu kalau menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Karena ada paham yang mengatakan iman itu tidak perlu amal, yang penting al-qaul at-tasdiq itu sudah disebut iman. Tapi itu bukan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Pendapat ahli sunnah wal jamaah, iman itu ya ucapan yang dibenarkan oleh hati dan kemudian kita lakukan. Nah, kalau orang ini mengamalkan kalau iman itu dilaksanakan, apa yang terjadi? Al-istiqomah. Jadi istiqomah itu harus landasannya iman. Orang bisa istiqomah itu harus iman. Yang iman itu merupakan diucapkan, dibenarkan oleh hati dan dilakukan. Ini dampaknya akan menimbulkan istiqomah. Nah, kalau orang yang tidak beriman berarti tidak bisa istiqomah, enggak. Dia akan mengalami keresahan. Semakin iman itu mendalam, mendarah daging, maka istiqomahnya itu ya semakin kuat. Istiqomah ini akan melahirkan apa? Asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian mengucapkan kebenaran syahadat. Terus al-itminan. Al-itminan, tenang. Artinya itu tenang. Dan at-tafa'ul, optimis. Inilah yang disebut sa'adah, kebahagiaan. Orang kan yang dicari bahagia hidup di dunia ini. Sebagian orang mengejar kebahagiaan di harta. Sebagian orang mengejar kebahagiaan di kehormatan, macam-macam. Jadi kebahagiaan sejati itu seperti ini urutannya. Kalau sampean itu kepengen bahagia, kandungan makna syahadat ini harus kita pahami, yaitu kita nyatakan syahadat itu sungguh-sungguh. Kita harus berani bersumpah, berjanji, melahirkan iman yang diamalkan ini akan melahirkan istiqomah. Istiqomah itu akan melahirkan asy-syaja'ah, al-itminan dan at-tafa'ul. Asy-syaja'ah itu artinya berani, al-itminan itu artinya tenang, tafa'ul optimis. Jadi orang-orang yang beriman itu mesti ini. Ketika kondisi sulit, kita lihat sekarang ini perang di Gaza. Sampai lihat sendiri, orang Gaza itu udah hancur semuanya. Mereka berani melawan karena iman. Yang iman itu menimbulkan keberanian. Mereka pun juga tenang, tidak mengeluh, walaupun penderitaan yang dialami itu luar biasa. Dan mereka optimis suatu saat pertolongan Allah itu akan datang. Ya begitu itu. Jadi bisa dipahami tidak ini urutannya ini. Tapi tak jelas ke, ini kan kronologi ini. Apa?
madlul syahadah, kandungan makna syahadat adalah al-iqrar, al-qasam, al-mita, melahirkan iman. Iman terus terdiri dari al-qaul, at-tasdiq, al-amal. Atas qaul ucapan, tasdiq ini membenarkan hati, al-amal berarti melakukan, akan melahirkan istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Orang yang istiqomah itu pasti mempunyai sifat syaja'ah, al-itminan, dan at-tafa'ul. Nah, inilah yang akhirnya akan melahirkan as-sa'adah atau kebahagiaan. Saya ulangi masalah janji. Janji dan sumpah itu hanya akan dilakukan orang ketika orang benar-benar mengetahui dan yakin dengan apa yang dia nyatakan. Kalau orang itu tidak mengetahui benar, tentu dia tidak berani bersumpah. Kalau sumpah tapi tidak mengetahui, berarti sumpahnya adalah sumpah palsu. Kalau janji sementara tidak ditepati, maka janjinya juga palsu. Jadi janji dan sumpah hanya akan dilakukan ketika orang itu benar-benar mengetahui. Tidak hanya mengetahui dan yakin dengan apa yang dia nyatakan. Yakin benarnya apa yang dinyatakan. Nah, karena seperti itu, maka orang itu pasti akan mempertahankan, memperjuangkan ikrarnya, janjinya secara sungguh-sungguh. Itu pasti. Misalnya saya melihat seorang itu mencuri, ketika saya menyatakan dia yang mencuri, walaupun saya itu diintimidasi, dipaksa untuk mencabut sumpah saya, pernyataan saya tidak mau. Saya harus tetap kokoh terhadap pernyataan saya karena saya memang benar-benar tahu. Nah, iman kepada Allah itu ya seperti itu. Makanya kisah-kisah yang berkaitan dengan keimanan itu bisa kita lihat antara lain pada zaman sahabat kayak Bilal, walaupun sudah disiksa semacam itu tetap tidak mau mencabut pernyataannya Allahu Akbar. Terus keluarga Yasir itu juga sudah menyatakan syahadat, walaupun sampai Sumayyah itu meninggal karena kemaluannya itu ditusuk oleh majikannya sampai meninggal, dia tetap tidak mau mencabut pernyataannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jadi kita beriman itu tidak kok tanpa perjuangan untuk percaya. Jadi ibadah ini itu ibadah iman itu kan tidak kelihatan, tidak melibatkan perbuatan, hanya ucapan. Waktu itu hanya keyakinan. Akidah itu kan keyakinan. Nah, pernyataan iman berupa syahadatain yang benar adalah persaksian iman yang didasarkan pada ma'rifat. Ya, kenapa kita begitu gigih mempertahankan keimanan? Karena iman kita itu dasarnya adalah ma'rifat, tahu. Dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah pengetahuan berdasarkan dalil, bukti, dan argumentasi yang benar. Karena itu Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam moko ngilmonono annahu ing sak temne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illallahu kecuali Allah. Tahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Jadi di situ
situ ada kata fa'lam mongko ngilmono. Nah, ilmu itu melalui suatu proses. Dapat dikatakan bahwa setelah melalui proses pencerahan dengan ilmu itu, nah caranya bagaimana kita itu memperoleh ilmu? Kalau ayat-ayat Al-Quran itu menyuruh kita supaya memperhatikan ciptaan Allah, memperhatikan, mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam semesta ini. Itu satu. Suruh melihat langit, suruh melihat binatang, kita disuruh melihat angin, merenungkan adanya angin, wa min ayatihi an khalaqakum. Bahkan sampai-sampai kita disuruh memperhatikan kejadian manusia itu seperti apa, termasuk juga hal yang bersifat emosional seperti cinta, mawaddah, warahmah, sakinah. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Juga kita harus merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan itu ya, itu kita diajak untuk merenungkan, mentadabburi fenomena alam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis samaa'i wal ardh. Wah, pokoknya orang mendengar ayat itu paling menurut Yombo ya, tapi saya melihat itu kalau baca Al-Quran selalu ketemunya itu ayat-ayat di mana kita disuruh untuk memperhatikan ciptaan Allah. Nah, dari memperhatikan itu akan melahirkan iman yang kuat. Dari memperhatikan ini lalu orang akan dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifat sempurna. Jadi sedikit pun itu tidak ada cacatnya. Seluruh sifat Allah itu adalah sempurna. Kekuasaannya sempurna. Sifat indahnya Allah sempurna. Sifat melihatnya Allah sempurna. Sifat mendengarnya Allah juga sempurna. Pokoknya kalau yang dinisbatkan, dihubungkan dengan Allah itu pasti sempurna. Nah, setelah itu dengan kesadaran yang mendalam kita menyatakan kekaguman. Orang yang mau memperhatikan itu yang keluar dari hatinya pasti kekaguman. Nah, dari kekaguman itu kemudian akan melahirkan ikrar di dalam lisan. Sebetulnya kalau saya ingin mengamati, prosesnya itu hampir seperti orang jatuh cinta. Misalnya saya jatuh cinta kepada Laila. Tidak mungkin saya tiba-tiba mengatakan I love you Laila. Saya cinta kamu Laila. Tidak. Tapi pertama mesti saya amati fisiknya. Setelah saya amati, saya ingin lebih dalam mengamatinya. Semakin diamati, semakin terlihat kebaikan dan kecantikannya. Sampai suatu tahap menimbulkan kekaguman. Wah, kok keren banget. Setelah semuanya itu telah terlampaui, maka seorang itu akan mengatakan saya mencintai. Jadi kata-kata saya cinta itu tidak tiba-tiba lahir, tapi setelah melalui proses pengamatan, pendekatan, merenungkan dan seterusnya. Kita yakin akan adanya Allah itu juga melalui itu. Dan proses semacam itu harus kita lakukan sepanjang hidup.
Misalnya ya, ini ada minuman air itu begitu lembut. Allah mempunyai sifat Al-Latif. Jadi dengan kata lain, suasana perkara ning alam dunya iki mesti ana made in Allah. Penjajal muni apa? Air. Ini ada bayang-bayang sifat Al-Latif Allah yang Maha Lembut. Sampai angin sama. Kemudian tahu kalau ini dijatuhkan jatuh ke bawah. Pohon, langit, semuanya itu kalau kita renungkan ujungnya adalah Allah. Dari bukti-bukti yang sekian banyak itu dan kita bisa merasakan, bahkan hati kita juga kagum, maka lahirlah suatu kesaksian, dan kesaksian itu dikuatkan oleh sumpah, oleh janji yang sangat kuat. Seharusnya iman itu diarahnya seperti itu. Nah, setelah kesadaran yang mendalam Pak Gum Mikro itu, maka orang itu berani bersumpah, berani berikrar, akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian semacam itu berarti seorang itu menolak Tuhan-Tuhan lain, apapun bentuk dan wujudnya. Hanya Allah saja yang ia akui sebagai Tuhan atau sebagai ilah. Dan orang itu tidak main-main di dalam persaksiannya. Tidak main-main, artinya serius. Ya. Kita seharusnya ketika tahlil itu ya, kan ada ketika baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu biasanya syekhnya tahlil itu kan mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Itu tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah yang kosong dari sebuah kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ia mengucapkan dengan penuh kesadaran bahwa kesediaan untuk menjalani segala risiko. Nah, kowe wis ngarani Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus berani menerima risiko. Jadi, asma al-sunnah ala annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Itu tadi. Nah, al-sunnah telah sepakat bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, pernyataan secara lisan, maksudnya meyakini atau membenarkan dalam hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu pertama merupakan keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, iman itu harus terdiri dari tiga hal ini. Nah, kalau pembenaran, pengakuan dengan hati saja dan tidak dinyatakan dengan kata-kata, ini disebut kekafiran. Kafir itu sebetulnya kan menolak kebenaran. Dia mengakui kebenaran tapi tidak mau menyatakan. Itu orang kafir. Jadi orang kafir itu ketika diajak oleh Rasulullah, dia itu bukan menolak kebenarannya, tapi menolak karena kesombongan. Bukan karena orang kafir itu bisa mematahkan pernyataan Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian dipatahkan.
Tidak. Jadi orang kafir itu adalah orang yang sudah diberi penjelasan dan dia tidak bisa membantah kebenaran penjelasan itu. Kowe wis ora iso alasan piye-piye kok ditolak. Nah, itu jenengane kafir. Jadi hanya membenarkan di dalam hati itu masih disebut kafir. Orang-orang kafir itu bukan tidak mengetahui kebesaran Allah, bahkan mereka sangat memahami, tapi mereka menolak menyatakan dengan lisan. Karena keengganannya menyatakan pengakuan hatinya itu, mereka disebut kafir. Kafir itu artinya orang yang menutupi keyakinan hatinya dengan pengingkaran melalui ucapan dan perbuatan. Jadi hatinya mengakui, tapi ucapannya menolak dan perbuatannya juga menolak. Demikian juga keimanan tidak benar kalau hanya terdiri atas ucapan. Ucapannya asyhadu an la ilaha illallah, amal nyatanya juga seperti Islam secara lahiriah, tapi hatinya itu menyatakan tidak benar ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena lingkungan. Lingkungan itu kan punya kekuatan yang lumayan kuat untuk menekan orang. Wah, ini kok lingkungannya kok Islam. Terus ya pura-pura Islam, ya masjid. Tapi hatinya menolak. Dia juga mengucapkan syahadat, juga mengamalkan ibadah kayak sholat, tapi hatinya mengingkari. Walah, ngopo Islam kok senengane iki jumlah-jumlah tok sini. Ya, orang semacam itu disebut dengan orang munafik. An Abi Umar Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan yang nantinya aku tidak bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Lalu Rasulullah menjawab, imanlah kepada Allah lalu istiqomah. Ya, iman yang bisa melahirkan istiqomah ya semalam ini. Konsisten. Ya, jadi kita kalau sudah iman, maka kita harus konsisten. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu sebetulnya sangat mahal. Banyak orang yang berilmu, pintar-pintar secara akademis, tapi tidak taat. Banyak orang yang sederhana ilmunya, tapi taat. Nah, disinilah kualitas keimanan kita itu nantinya diuji dengan ketaatan. Tapi ketaatan yang dibenarkan oleh hati dan diyakini akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang itu sudah taat, istiqomah, akan muncul keberanian, ketenangan, dan optimisme sehingga seorang bebas dari rasa takut, keresahan, kecemasan, menjalani kehidupan.
Jadi itu saja. Jam berapa? Jam 9 kurang 15. Kurang berapa? Ampun. 9 kurang 15. Oh ya, tidak pas ya. Jadi itu bapak-bapak, maaf saya sebetulnya akan terangkan masalah iqrar, al-iqrar bidain, al-iqrar bi huquqis syakhsiyah, al-iqrar bil huquqil ainiyah, al-iqrar bil mujmal dan macam-macam. Tapi saya kira cukup, tidak perlu ini urusannya ilmu fikih, tapi ada kaitannya dengan ikrar yang berkaitan dengan syahadat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita teruskan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo bapak-bapak yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang masih punya pertanyaan atau kebingungan tentang penjelasan malam hari ini, silakan boleh ditanya. Boleh sambil diminum, dimakan, didahar, monggo. Yang mau kopi juga ada. Iya monggo, silakan yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, itu masalah sholat berjamaah kan yang wajib kan laki-laki wajib, yang perempuan kan nggak boleh. Nak sholat tarawih itu gimana? Sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunat sing mendekati wajib. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Jadi ojo pati-pati ninggal jamaah lah orang udzur. Udzure jamaah itu apa? Udan deres gitu. Itu termasuk udzur. Kowe ora jamaah ning masjid ora apa. Tapi nek udan gerimis sithik ngono kuwi ya kudune. Nah, sampai ono angine wis pokoke iki. Terus banjir gede, antaranya omahmu untuk kono banjir gede, itu ora jamaah. Artinya jamaah itu kalau bisa kita usahakan. Orang udur, ojo nanti tinggal jamaah. Termasuk udurnya ya loro, tapi lorone itu yang membuat kalau pergi jamaah itu berat. Nah, kalau sholat tarawih jamaah kena, dewi kena. Nah, tapi sing jenengane jamaah asal ini malah sholat tarawih itu ora jamaah. Asal ini kan Nabi kan sholat dewi, terus sahabat dewi manut-manut. Akhirnya yus ngono terus sampai pada zaman Umar Ibnu Khattab. Lalu Umar Ibnu Khattab mempunyai ide, nah ini daripada sholat dewi-dewi ya mending masjid sing padha, mending jamaah yuk. Nah saat itulah kemudian ada sholat tarawih jamaah di masjid, dan sholatnya itu tadinya 8, kemudian karena ada begitu diarani tarawih itu merupakan istirahat, benar ya. Enggak, jangan di sini sholat. Setiap 2 rakaat ini, setiap 4 rakaat dari rong salaman, ini mesti lereng, terus apa? Tawaf. Nah, ini nanti Mekah, tapi nanti Madinah itu terus piye? Kemudian sampai sekarang itu berlangsung 20 rakaat. Tapi ada juga yang menjalankan 8 rakaat. Itu sunnah, tidak perlu kita perpanjang. Terus sholat itu orang kena. Kakak sholat terakhir karepmu orang sholat yo. Tapi kan eman-eman bulan Ramadan itu bulan yang
untuk orang perempuan itu bukan kok tidak boleh jamaah, boleh, tapi harus bisa menjaga. Misalnya ya, perempuan itu kalau berangkat ke masjid jangan pakai parfum. Sekiranya parfum itu kalau tercium oleh hidung laki-laki itu akan tergoda. Orang itu nel-nelan, maksudnya orang masjid terus kekikian, guyon, sampai suaranya itu terdengar laki-laki, itu bahaya. Nah, ini mending rasa sholat jamaah anak cah kemayu nih ya. Ya, sing tua-tua, itu. Jadi ojo kok wong itu orang itu sholat jamaah enggak. Nah, delok-delok wong itu sing piye. Seperti jarang kubur itu juga ngono. Iki kan akeh wong jarang kubur. Lanang wedok wangku radu dari siji ning kuburan. Nah ini donya nggak boleh. Kudune ya terpisah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi sifat daripada tidak bolehnya ziarah bagi perempuan itu karena sesuatu yang di luar ziarah. Misalnya karena dagangannya yang minor. Itu kan akeh tuh arep ning njur kuburan kuwi kok bisa kaya ngono minor-minore. Nah, itu katanya aku pernah ziarah ini kita ya asale sepi ora pate apa ya tekan rombongan di kuwi bos saka dibutuh terus mana wedok. Nah ini bagaimana? Harusnya orang yang membawa rombongan itu bertanggung jawab untuk mengatur jamaahnya. Sebelum berangkat itu diingatkan, jangan memakai pakaian yang rangsang, jangan memakai pakaian yang sekiranya bisa menggoda nafsu laki-laki, jangan menggunakan parfum yang berlebihan. Terus jangan campur aduk atau ikhtilat baik dengan nisa warja, tidak boleh campur laki-laki. Sebetulnya itu tidak hanya di ziarah kubur pun, tidak di ziarah kubur saja, tapi di pertemuan-pertemuan yang lain atau di majelis-majelis termasuk pengajian itu ya nggak boleh. Termasuk sekolahan itu aslinya nanti ngene keputusan wong NU Demak itu apa campur aduk laki-laki perempuan itu tidak boleh. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada, saya mau bertanya. Itu kan sekarang banyak anak-anak atau pemuda yang sering gelisah, galau. Sebabnya banyak. Ada yang sebab patah hati, ada yang sebabnya patah hati. Ada yang sebabnya merisaukan masa depan, ada yang sebabnya takut tidak dapat uang atau apa. Nah itu kan jika dilihat dari penjelasan ini adalah imannya itu tidak kuat. Dan cara memperkuat iman yang paling dasar dan yang paling mudah, nah kira-kira itu bagaimana, seperti apa? Ya seperti ini anak yang galau, khawatir masa depan, terus bagaimana nasibnya nanti, khawatir ini itu, maka yang perlu disarankan kepada anak tersebut adalah ngaji, terutama ngaji keimanan, bukan ngaji fikih. Ya, jadi ngaji tentang keimanan, karena ngaji itu kan ada fikih, ada tareh dan
ada ngaji yang cuman sholawatan terus, tapi ngaji yang paham, yang membuat dia itu paham terhadap kandungan makna syahadat. Itu belum diupas, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, itu artinya kan seperti ini juga. Nah, itu kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi sebetulnya mana lebih dalam, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan itu makmur kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin orang itu sehat, karena yang memberi sehat atau sakit itu adalah Allah. La dharra wa la nafi'a illallah. Ketika keimanan dengan pemahaman yang seperti ini telah masuk di dalam hatinya, mbok ditenung kuwi ora wedi. Sa Indonesia kuwi tumplek-blek sing barang normal nenung nyantet, ya dia nggak takut, dia tidak sakit. Saya seneng karo pesulap merah. Ya itu menantang, betul. Sa Indonesia paranormal dukun-dukun itu kumpul nyantet saya, silakan. Itu tidak mungkin dia mengatakan semacam itu kecuali pemahaman dia terhadap la dharra wa la nafi'a illallah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat atau manfaat kecuali Allah. La mumita wa la illallah. Tidak ada yang bisa mematikan atau menghidupkan kecuali Allah. Nah, kalau keyakinan semacam ini telah melekat di dalam hati kita, tenang. Kita gagal, tenang. Gagal itu kita maknani bahwa Allah itu akan menguji kita untuk diberi, ya, untuk diberi yang lebih baik. Jadi ini saya sampaikan, Allah itu mempunyai sifat Al-Karim. Al-Karim itu artinya zat yang murah hati. Murah hati itu artinya kalau sudah memberi, tidak mungkin Allah itu mencabut. Kalau mencabut, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan saya ini aku awet sepeda motor, tak kayak wah, siapa murah hati, lomo. Tapi kalau terorong dino tak jaluk, maka saya tidak bisa dikatakan murah hati. Kenapa? Karena orang yang punya sifat murah hati itu kalau sudah memberikan, dia tidak akan mencabut pemberiannya kecuali diganti dengan yang lebih baik. Sepeda motormu sih tak kayak ini saya kira tarik, tarik sebuah HP. Nah itu baru. Kenapa? Nah, tapi kenyataannya nikmat-nikmat itu disabut oleh Allah, yaitu ketika sampai punya nikmat, lalu nikmat itu dicabut oleh Allah, pasti diganti nikmat yang lebih besar. Contoh, saya dulu menikmati masa kanak-kanak seperti itu. Kemudian nikmat kanak-kanak itu dicabut oleh Allah dan saya diganti dengan nikmat masa remaja. Ketika masa remaja, saya lepas duluan. Nah, ketika nikmat masa remaja itu dicabut oleh Allah, saya diberi nikmat oleh Allah yang lebih baik, yaitu nikmat ketika saya dewasa. Ketika saya usia 65 tahun lebih, nikmat-nikmat itu dicabut lagi oleh Allah untuk diganti dengan yang lebih baik. Apa itu? Nikmat masa tua. Dan berarti Allah itu selalu memberi kenikmatan dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan itu dengan yang lebih berkualitas. Nah, memang wong tua itu kadang-kadang kurang fase, wis pokoknya banyak kelemahannya. Tapi di dalam kerentanan tubuhnya itu sebetulnya ada nikmat-nikmat yang dulu tidak pernah dirasakan
dirasakan di waktu kecil, remaja, dewasa, tidak pernah. Baru dirasakan ketika sudah tua. Dan ingat, lah mati ya. Mati itu kan berarti kan hilangnya semua kenikmatan dunia. Iya betul. Nah, untuk apa? Untuk diganti dengan nikmat yang lebih berkualitas, yaitu nikmat rohani. Selalu begitu. Nikmat hidup kita ini dicabut, nikmat hidup kita di dunia ini dicabut oleh Allah, tetapi diganti oleh Allah dengan nikmat kehidupan yang lebih sempurna. Itu kalau kita mau merenungkan, coba dengan merenungkan Allah itu Al-Karim, ya Karim, ya waktu. Jadi nak sampean kok muni kehilangan duit, saya ngomongnya sampai berhilang, nikmat uangnya hilang. Husnudzon saja. Allah menghilangkan uang yang sekian, pasti tidak lama lagi Allah akan mengganti lebih banyak. Punya anak meninggal, diminta oleh Allah. Senang kan punya anak lucu, tapi kemudian meninggal, berarti nikmat punya ya cabut. Iya betul. Tapi kamu akan diberi ganti yang lebih nikmat berupa rasa tawakal, rasa syukur dan lain sebagainya. Saya memperhatikan sifat Allah ya Karim dan saya hubungkan dengan kehidupan saya, memang seperti itu. Jadi apa jadi semua kalau kita mempunyai pemahaman seperti itu, apa mangga galau, apa mang kita merisaukan masa depan nanti nyambut gawe ini. Sebetulnya kalau kita mau jujur, yang membuat kehidupan susah itu sebetulnya orang itu sendiri. Contoh, ada orang melarat itu bisa kita lihat sebabnya apa. Ternyata dia cacat, ya jelas karena dia tidak bisa bekerja. Itu namanya karena cacat permanen, melarat, kemiskinan alami seperti itu. Ada kemiskinan lagi itu yang karena kelakuannya sendiri, karena boros, tidak hati-hati. Dan ada kemelaratan itu disebabkan oleh sistem yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Sebenarnya misalnya Indonesia itu kan kaya sekali, tapi salah mengelola, maka rakyatnya menjadi menderita. Banyak yang jatuh miskin. Itu karena pengelolaan yang tidak tepat. Juga akhirnya apa? Terus pajak mundur, barang-barang ikut mundur dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu ini kita sudah merembet ke yang kita bicarakan kemarin, kullu nikmatin ila zawal. Setiap nikmat itu pasti mengalami satu proses menuju berlalu. Tapi kalau yang mencabut nikmat itu Allah, maka Allah akan ganti nikmat yang berlalu itu dengan nikmat baru yang lebih berkualitas. Demikian saja. Satu. Oke, terima kasih Pak Cip. Saya kira cukup ya. Yang masih ada pertanyaan nanti bisa WA beliau atau bisa dikirim di grup. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibawa oleh Bapak Yesi Alexander. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
الحال ونعوذ بك من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sebelum saya tutup untuk pengajian ke depan, silakan yang hadir pada malam hari ini boleh mengajak saudara, teman, tetangga yang sudah punya anak boleh diajak anaknya atau boleh putra putrinya, silakan boleh diajak dalam hal kita yaitu memperdalam ilmu matematika. Mari kita akhiri dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dihabiskan dulu ya. Bungkus ora apa-apa. Kayak kopinya jaket.